Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan mampu beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Pada kegiatan yang sekarang, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan tugas tentang mata kuliah PKP, yaitu pemantapan kemampuan profesional. Ini khusus untuk mahasiswa universitas terbuka. Baik, saya lanjutkan. Pada pertemuan yang keempat, ya hari ini pertemuan yang keempat, ada dua tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama tugas praktik 1D. Tugas praktik 1D ini merupakan kelanjutan dari tugas praktik 1C. Tugas praktik 1D ini merupakan tindak lanjut dari tugas 1C, yang mana tugas 1C di situ adalah melakukan simulasi atau melakukan penelitian tindakan kelas siklus 1. Tentunya ada temuan pada siklus 1, yaitu misalkan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus 1, sehingga dengan adanya temuan kelemahan pada siklus 1, maka disusunlah perbaikan pada siklus kedua, yaitu pertemuan hari ini, yaitu tugas praktik 1D. Setelah mahasiswa menyusun rencana perbaikan pelaksanaan pembelajaran, maka ada dua evaluasi. Yang pertama yang dievaluasi adalah RPP-nya atau perangkatnya, yaitu perangkat 1D yang ini ya. Jadi mahasiswa itu membuat RPP lagi atau rencana perbaikan pelaksanaan pembelajaran, nanti akan dinilai oleh atasan. Biasanya yang menilai itu adalah kepala sekolah. Terus yang kedua, ada penilaian di sini, yaitu tentang praktiknya atau pelaksanaan simulasi dari RPP yang sudah Bapak Ibu susun. Yang menilai ini siapa? Yang menilai adalah atasan atau kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini melaksanakan pembelajaran perbaikan, yang mana perbaikan ini ditujukan pada kelemahan-kelemahan atau kekurangan di siklus 1. Maka tugas praktiknya yang pertama yaitu praktik 1D. Ada tugas yang kedua, yaitu tugas praktik menyusun draft bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 di sini isinya tentang pendahuluan, bab 2 ini isinya tentang kajian teori atau kajian pustaka, itu sama saja ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang menggunakan kajian teori, ada yang menggunakan kajian pustaka. Terus bab 3, pelaksanaan perbaikan. Nah, di sini biasanya langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Terus di sini ada juga daftar pustaka. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan contoh tentang tugas 1. Tugas yang pertama ya Bapak Ibu ya, yang tadi, yang di sini tugas praktik 1D. Di sini Bapak Ibu menyusun menyusun rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran untuk siklus 2. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari 1C atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 1C atau kekurangan yang terjadi pada siklus 1 diperbaiki pada siklus kedua. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ambilkan contoh saja yang merah-merah ini Bapak Ibu. Misalkan name-nya dan sebagainya diisi. Nah, ini yang saya maksud barusan, penilaian pada perangkat pembelajaran. Nah, ini ya. Jadi yang awalnya nilainya di RPP di sini, nah ini yang warna biru ini ada peningkatan ya Bapak Ibu. Mungkin awalnya di pertemuan pertama atau siklus pertama nilainya 4. Jadi di siklus kedua naik menjadi 5. Terus sama juga di item 5, ini nilai awalnya sekitar, kalau tidak salah 4 apa 3 gitu Bapak ya, Bapak Ibu ya. Di siklus kedua nilainya naik sehingga didapatkan skor 28 dibagi 6, karena 6 di sini itemnya ada 6 sehingga didapatkan skor atau nilai 4,67. Nah, baik, selanjutnya ada simulasi Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai untuk simulasi. Bapak Ibu yang menyusun RPP terus implementasi, yang menilai adalah kepala sekolah. Tentunya salah satu nilainya contohnya ini Bapak Ibu ya. Yang awalnya di siklus 1 misalkan di sini 4, maka naik. Ini yang warna biru ini ya Bapak Ibu ya, contohnya naik. Terus misalkan di item 4 nilainya 4 di siklus 1, tapi di siklus 2 yang sekarang ini naik sehingga
nilainya didapatkan 4,86. Dimasukkan ke dalam aplikasi nih Bapak Ibu ya, ke dalam rumus maksudnya. 1 kali APS PKP 1 ditambah 2 kali APS PKP 2 dalam kurung dibagi 3 kali 100 dibagi 5. Hasilnya di sini 96 Bapak Ibu. Tentunya kalau dibandingkan antara siklus 1 dan siklus 2 ini otomatis naik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas yang pertama. Terus di bagian ini juga ada uraian kegiatan pembelajaran siklus 2 Bapak Ibu. Ya contohnya, rencana perbaikan misalkan dilaksanakan menyusun RPP-nya tanggal 12 Mei. Terus siklusnya ya dilaksanakan kapan? Misalkan pelaksanaan pembelajaran implementasi dari RPP tadi tanggal 12 diimplementasikan tanggal 14 Mei, yaitu dilaksanakan siklus 2 ya. Untuk penilaiannya RPP dinilai tanggal 13 Bapak Ibu ya. Tapi ketika diimplementasikan tanggal 14, ini simulasinya tanggal 14. Jadi tolong uraikan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir lengkapi dengan lampiran. Nah, di sini saya gunakan cara ya Bapak Ibu menggunakan AI, menggunakan ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini, ini Bapak Ibu. Maaf, bukan ini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi sudah saya siapkan. Dasarnya apa? Ya, uraian kegiatan pembelajaran siklus 2 ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tentang uraian ya. Maka saya gunakan ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Apa saja di sini ya saya siapkan dasar informasi yaitu tentang judulnya, tentang perintahnya. Nah, ini saya copy Bapak Ibu ya, Ctrl C ya. Atau klik kanan copy ini Bapak Ibu ya, Ctrl C. Setelah itu buka ini ChatGPT ya Bapak Ibu ya, tinggal paste atau paste gitu ya, copy paste. Setelah itu enter atau tinggal kita klik di bagian ini Bapak Ibu. Tinggal kita tunggu ya. Di bagian ini nanti akan muncul hasilnya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini ya. Jadi di dalam perintah itu harus jelas Bapak Ibu. Tolong buatkan masing-masing paragraf tentang uraian kegiatan pembelajaran lengkap baku baik dan lengkap baku baik dan benar sesuai dengan ya, misalkan di sini kegiatan awal apa, kegiatan inti, kegiatan akhir ya Bapak Ibu. Contohnya di sini ini sudah insyaallah sudah selesai. Nah, ini ya Bapak Ibu ya contohnya kegiatan intinya ini dan kegiatan akhirnya ini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal copy paste di tugas Bapak Ibu. Namun perlu dicek kembali Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu cuma sebagai contoh saja, tapi tetap menyesuaikan gitu Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu harus menampilkan foto gitu Bapak Ibu. Terus di bagian kedua di bawah uraian kegiatan ini ada tugas lagi, ada tambahan Bapak Ibu ya. Ada lembar refleksi, perlu diperhatikan. Ini sama dengan siklus 1 Bapak Ibu. Nah, tentunya yang nomor 1 jelas ini ya, jelaskan kelemahan saat simulasi. Nah, ini kalau masih muncul kelemahan lagi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu otomatis nanti akan dilanjutkan ke siklus 3. Maka jika bisa di sini ya di nomor 1 ini kelemahan ini sudah tidak ada lagi atau kita minimalisir sedikit mungkin. Kalau perlu ya tidak ada itu Bapak Ibu, sehingga nomor 4 ini tidak muncul lagi atau tidak perlu adanya perbaikan kembali. Nah, untuk mengerjakan ini di siklus 2 maka saya gunakan ChatGPT lagi Bapak Ibu ya. Contohnya di sini. Ini uraian kegiatan refleksi. Nah, ini informasi dasarnya terjudul ya Bapak Ibu, judul DDK, terus perintahnya apa? Tolong buatkan masing-masing 4 paragraf tentang uraian kegiatan belajar lengkap ya. Salah satunya di sini jelaskan tidak ada kelemahan. Jadi saya buat ini tidak ada kelemahan Bapak Ibu ya. Terus jelaskan upaya perbaikan jika ada. Nah, ini seharusnya kalau saya buat ini tidak ada ya Bapak Ibu, karena di kelemahan di nomor poin 1 ini tidak ada. Jadi saya ambilkan contoh saja ini Bapak Ibu ya. Saya copy paste, Ctrl C, letakkan di sini ya, copy paste ya, copy paste seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Terus di bagian ini jangan jika ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada gitu saja sudah ini ya. Tidak ada upaya perbaikan. Setelah itu enter atau kita klik ini Bapak Ibu.
Sambil kita tunggu, mungkin butuh beberapa detik saja, tidak sampai 1 jam ya Bapak Ibu. Ini sudah selesai gitu ya. Ini. Jadi nomor 1, tidak ada kelemahan yang teridentifikasi setelah simulasi dan diskusi bersama pendamping. Ini isinya Bapak Ibu. Nanti disesuaikan lagi ya Bapak Ibu ya dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terus kedua, sudah terjawab. Setelah itu ketiga, nah ini ya, hal unik atau tidak biasa yang terjadi saat simulasi. Terus terakhir, tidak ada upaya perbaikan karena tidak ada permasalahan pada siklus 2. Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus 2, seluruh indikator keberhasilan pembelajaran telah tercapai secara optimal ini Bapak ya. Jadi deskripsinya seperti ini, contohnya ya seperti ini. Baik, kembali lagi ke materi. Baik, untuk yang ini Bapak Ibu ya, contohnya sudah saya copy paste di bawah ini ya. Ini ya Bapak Ibu ya, contohnya yang tadi yang di atasnya ini ya Bapak Ibu ya. Terus yang ini sudah saya kasih contoh menggunakan ChatGPT, tinggal kita copy paste sesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terus ada tugas yang kedua Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi. Lah di sini ada tugas praktik menyusun draft bab 1 sampai dengan bab 3. Baik. Ini tugasnya Bapak Ibu ya. Di bab 1 bagian pendahuluan minimal ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Baik, latar belakang ini ada caranya Bapak Ibu ya. Ketika kita mau menyusun latar belakang, minimal ada 4 paragraf. Terdiri dari apa saja ini Bapak Ibu ya. Latar belakang PTK itu harus menjelaskan kondisi awal sekolah itu seperti apa. Terus kondisi akhir atau harapannya seperti apa Bapak Ibu. Paragraf selanjutnya berisi tentang masalah atau kesenjangan antara kondisi awal dengan kondisi akhir, antara kenyataan dengan harapan tidak sesuai. Terus paragraf terakhir ya, bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf ya Bapak Ibu ya. Ini berupa solusi atau pemecahan masalah sesuai dengan judul yang Bapak Ibu punya. Ya, contohnya di sini sudah saya siapkan judulnya. Nah, gimana cara kita menyusun membuat latar belakang biar cepat? Kita Bapak Ibu kembali lagi ke ChatGPT ya. Nah, ini saya buatkan contoh latar belakang Bapak Ibu ya. Jadi apa saja yang harus kita siapkan? Judul, dan tolong buatkan paragraf latar belakang lengkap, baku, baik, dan benar ya. Nah, ini baku lagi nih Bapak Ibu ya, sesuai dengan paragraf 1 dan 2. Jadi saya paragraf 1 dan 2 itu khusus kondisi awal. Paragraf 3 dan 4 kondisi akhir atau harapan. 5, 6 masalah, permasalahan. 7, 8 ini suatu pemecahan. Nah, di sini harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kondisi awal berarti di sini kenyataan atau kondisi awal pembelajaran matematika dan hasil pelajaran. Karena saya hasil belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi awal pembelajaran matematika dan hasil pelajaran matematika sangat kurang memuaskan. Di sini harus diperjelas Bapak Ibu ya. Dan pokok bahasanya dicantumkan juga karena di judul dicantumkan ya. Pokok bahasa keliling dan luas datar. Terus untuk paragraf 2 kondisi akhir harapannya apa? Harapannya di sini harapan menjadi lebih baik atau hasil belajar matematika menjadi lebih meningkat. Dengan apa? Masukkan modelnya sudah Bapak Ibu ya. Jadi dengan model pembelajaran kooperatif. Terus kesenjangan Bapak Ibu di paragraf 5-6 berarti kita masukkan hasil observasi Bapak Ibu, karena di dalam PTK itu ada refleksi awal. Refleksi awal itu hasil observasi, sehingga kesenjangan ini berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari hasil observasi yang menyatakan ada permasalahan. Jelaskan ada permasalahan di sini Bapak Ibu. Baru nanti sesuaikan dengan judul. Nah, di sini baru masuk kita ke misalkan di MI Bapak Ibu ya. Masuk ke lembaga. Kalau di judul tidak disebutkan, maka di kesenjangan di sini harus dijelaskan Bapak Ibu ya, di lembaga mana yang bermasalah gitu ya. Terus di paragraf selanjutnya itu harus memasukkan di sini solusi atau pemecahan masalah hasil belajar. Hasil belajar ini sesuai dengan judul Bapak Ibu ya. Terus dengan apa? Dengan model pembelajaran kooperatif. Ini yang saya kasih warna merah, ini adalah alternatif atau solusi Bapak Ibu. Nah,
Jadi gimana cara buatnya? Dasar informasinya saya copy, ya semuanya di sini copy, Ctrl C, kita buka ChatGPT Bapak Ibu ya, biar cepat gitu ya. Paste. Setelah itu enter, biar kita tunggu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita diberikan latar belakang Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini sudah mulai ini Bapak Ibu. Di kondisi awal, pembelajaran matematika di kelas 6 yang menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan. Ini sudah di bagian ini Bapak Ibu, nanti kita cek kembali, kita koreksi kembali. Nah, kriteria ketuntasan minimal disesuaikan dengan apa namanya lembaga Bapak Ibu. Misalkan KKN-nya 65, tulis 65. Misalkan 70, ya 70. Misalkan 80, ya tulis 80. Makanya tadi saya sampaikan harus dicek kembali disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai apa namanya membantu Anda dalam mengerjakan tugas. Baik. Kembali lagi ke tugas selanjutnya Bapak Ibu, ada selain latar belakang. Kalau masalah rumusan masalah tinggal ini ya Bapak Ibu. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian berfokus pada permasalahan bagaimana copy paste judul. Terus C juga tujuan penelitian sama Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu ganti yang bagian merah ini. Nah, untuk manfaat Bapak Ibu. Nah, untuk manfaat ini kita gunakan ChatGPT lagi ya Bapak Ibu ya. Contohnya setelah latar belakang ada manfaat ya ini ya. Jadi kita buatkan judulnya apa, perintahnya apa? Tolong buatkan minimal 2 paragraf tiap pokok bahasan di bawah ini ya. Tinggal kita copy paste saja Bapak Ibu ya, seperti biasanya copy. Setelah itu paste di bagian ini, enter Bapak Ibu. Nah, di bagian ini nanti akan kita dibuatkan ya, kita akan dibuatkan oleh AI gitu Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya menggunakan yang gratis Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya ini sudah selesai untuk yang apa namanya manfaat gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini cara kita menulis apa namanya kutipan ini sebagai bahan daftar pustaka. Nanti saya bahas ya mungkin di terakhir ya Bapak Ibu ya. Di bagian kajian pustaka Bapak Ibu ya, perlu kita perhatikan bagian kajian pustaka ini isinya menyesuaikan dari judul. Contohnya kalau judulnya peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif, pokok bahasan keliling dan luas bangun datar, maka apa saja yang ada di situ ya. Kita melihat dari judul berarti yang pertama misalkan hasil belajar matematika atau karakteristik siswa SD. Nah, ini tambahan Bapak Ibu ya, bisa dimasukkan bisa tidak. Yang wajib, mana yang wajib? Ya ini pembelajaran matematika SD. Kenapa? Karena di sini membahas tentang hasil belajar matematika. Pokok bahasanya keliling dan luas bangun datar. Ini yang wajib Bapak Ibu ya. Kita bisa masukkan 3 sampai 6 paragraf. Terus model pembelajaran wajib masuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam judul itu ada model. Terus hasil belajar wajib ini Bapak Ibu. Kenapa? Di sini kita membahas tentang hasil belajar matematika. Terus yang ini peningkatan hasil belajar ini boleh dimasukkan, boleh tidak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu merasa penting ya silahkan dimasukkan karena ini biasanya berisi tentang kerangka berpikir. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ini kalau sudah kita susun A sampai dengan E, maka kita menggunakan bantuan ChatGPT Bapak Ibu ya, biar cepat juga. Di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, judulnya apa, dasar informasi judulnya apa, perintahnya harus jelas. Tolong buatkan minimal 5 paragraf tentang sub pokok bahasan di bawah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita masukkan semua dah. Jadi tinggal copy, masukkan ke ChatGPT, paste ya, copy paste ya. Setelah itu enter. Tinggal kita tunggu. Insya Allah butuh waktu kurang lebih antara 4 sampai 5 detik selesai. Nah, ini sudah ada nih Bapak Ibu ya. Ini sudah anggap saja ini sudah selesai. Ini kan. Nah, ini di bagian kajian pustaka karakteristik siswa SD sudah kita masukkan. Terus di sini ada juga pembelajaran matematika SD, keliling dan luas bangun datar sudah ada juga. Terus selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tugas lagi yaitu
tentang ini pelaksanaan perbaikan di bab 3 Bapak Ibu ya. Bab 3 ini isinya tentang subjek, tempat dan waktu penelitian serta pihak yang membantu. Jadi subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, pihak yang membantu. Di sini ditulis ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini Bapak Ibu. Karena kalau yang di sini kan Bapak Ibu sudah punya lokasinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Di bab 3 ini subjek penelitiannya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Di sini ada contohnya Bapak Ibu, bisa cek nanti di Google Drive yang saya kirimkan, pihak yang membantu. Terus metode penelitian Bapak Ibu ya. Di bagian metode penelitian kita bisa menggunakan ChatGPT juga Bapak Ibu ya. Caranya sama. Kita siapkan judulnya apa, setelah itu perintahnya harus jelas. 1. Jenis penelitian tidak akan jelas. 2. Langkah-langkah penelitian yang jelas. Nah, setelah itu tinggal copy ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari dasar informasi dan perintahnya di copy. Terus dimasukkan ke ChatGPT lagi ya Bapak Ibu ya. Kita enter atau kita klik yang bagian di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan dibuatkan ya, sesuai dengan perintah yang sudah kita susun. 1 yaitu jenis penelitian tidak jelas dan langkah-langkahnya juga ada di sini. Ini sudah selesai. Terus selanjutnya ada lagi deskripsi ya, ini yang penting Bapak Ibu ya, deskripsi per siklus karena di sini Bapak Ibu sudah mengisi data. Nah, kita bisa gunakan ChatGPT lagi Bapak Ibu ya. Misalkan refleksi awal. Refleksi awal kita gunakan apa? Contohnya ini Bapak Ibu ya. Maaf, refleksi awal itu sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu tulis ya. Di di pertemuan pertama ini diceritakan di sini Bapak Ibu ya. Di pertemuan pertama kita ada tugas, mahasiswa ada tugas menyusun refleksi awal atau observasi awal. Silahkan diceritakan di sini. Nah, yang di sini Bapak Ibu ada yang kita gunakan siklus 1 yaitu perencanaan perbaikan. Ini kita gunakan ChatGPT Bapak Ibu. Untuk yang B di sini kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Di tugas pertama di pertemuan keempat tugas pertama kita menyusun deskripsi kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir gitu kan. Ada contoh fotonya gitu Bapak Ibu ya. Contohnya di sini yang lebih lengkap Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kalau deskripsi awal, Bapak Ibu bisa memberikan hasil observasi refleksi awal sehingga Anda tertarik untuk melakukan penelitian. Ya. Bisa 1 atau 2 paragraf. Untuk perencanaan, uraikan saat menyusun perencanaan. Bapak Ibu ini bisa menggunakan ChatGPT yang bagian ini. Gimana caranya? Ya ini. Sudah saya sampaikan juga perencanaan. Kita harus dasarnya punya judul. Yang kedua tujuan perbaikan ya, tujuan untuk siswa, tujuan perbaikan untuk siswa apa di sini ya, perbaikan untuk guru apa, tujuan perbaikan penilaian, karena kita dasarnya perencanaan ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada pada tahap sebelumnya. Jadi kalau siklus 1 berarti pada prasiklus atau refleksi awal. Kalau siklus 2 berarti kita menggunakan refleksi di pertemuan siklus 1 Bapak Ibu. Jadi dasarnya ini contohnya ya Bapak Ibu. Kita copy paste sampai dengan di bawah ini Bapak Ibu ya. Sampai dengan gimana ini? Sampai dengan nah ini sampai dengan ini perintahnya apa? Di sini harus jelas Bapak Ibu ya. Karena di sini siklus 1 maka dasarnya adalah prasiklus atau refleksi awal Bapak Ibu sampai di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi contoh konkretnya ya ini Bapak Ibu. Refleksi kegiatan ini. Ini Bapak Ibu ya, kita gunakan refleksi. Nah, ini perencanaan, jadi dasarnya ini yang kita copy Bapak Ibu ya. Sampai dengan nah ini siklus 1. Copy. Jadi harus kita ingat Bapak Ibu, di sini kan ada dasarnya Bapak Ibu ya. Tujuan perbaikan ini tujuan
perbaikan untuk siswa, gitu kan? Jadi di sini di copy sampai dengan penilaian. Nah ini. Setelah itu kita masukkan ke ChatGPT. Tinggal kita paste ya, copy paste ya. Nah setelah itu enter. Tinggal kita tunggu Bapak Ibu ya. Di sini kita akan dibuatkan oleh sistem Bapak Ibu ya. Tentunya ini lebih cepat daripada kita ngetik sendiri Bapak Ibu ya. Contohnya di sini perencanaan siklus 1 yaitu apa? Perencanaan pembelajaran pada siklus 1 difokuskan pada upaya meningkatkan keaktifan. Ini dasarnya dari mana Bapak Ibu? Dasarnya dari ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ketika menyusun ini harus punya ini dasar ini ya, tujuan perbaikan. Perbaikan untuk siswa, perbaikan untuk guru, perbaikan pada penilaian. Tapi kebetulan di sini kopinya kurang ya Bapak Ibu ya, saya siapkan kurang. Ini satu tentang proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Yang kedua tentang penilaian. Terus selanjutnya Bapak Ibu ada di untuk yang kedua ya Bapak Ibu sama. Dasarnya adalah tujuan perbaikan siklus 1. Gitu Bapak Ibu. Makanya di sini saya kasih tanda ini ya. Untuk perencanaan perbaikan siklus 2 caranya sama dengan di atas, tinggal copy rencana perbaikan pada siklus pada RPP siklus 2. Artinya pada ini apa perencanaan perbaikan, tujuan perbaikan untuk guru untuk siswa ya, atau siswa untuk guru, siswa dan guru, terus perbaikan pada penilaian. Nah itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Jadi di bagian draft ini sudah selesai. Tinggal ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk masalah apa namanya? Masalah refleksi di bab terakhir ini Bapak Ibu ya. Refleksi di siklus 2 usahakan di sini harus di kelemahan ini ditulis tidak ada. Di sini sudah tidak perlu ada upaya perbaikan lagi. Seperti yang disampaikan tadi nih Bapak Ibu ya. Di awal ini kan di sini tidak ada perbaikan, tidak ada kelemahan dan di sini tidak perlu adanya perbaikan. Gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita copy paste dari yang tadi gitu ya. Dari tadi. Terus di sini selanjutnya ada daftar pustaka. Baik Bapak Ibu, contoh tulisan daftar pustaka ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah saya siapkan contoh untuk penulisan daftar pustaka mana ini? Ini Bapak Ibu ya. Jadi saya buka. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Saya menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi secara otomatis saya menggunakan aplikasi Mendeley Bapak Ibu. Nah, contohnya misalkan ini ya di bab 1 atau bab 2 atau terserah bab 1 antara bab 1 dan bab 2. Contohnya misalkan ada kalimat kita memasukkan referensi Bapak Ibu ya. Misalkan di sini. Di bagian terakhir misalkan. Anggap saja ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada. Maka saya menggunakan ini aplikasi yang saya gunakan Bapak Ibu, Mendeley Desktop ini. Jadi saya misalkan memasukkan, maka saya letakkan kursor di akhir kalimat, saya klik reference, di reference, insert citasi ini ya Bapak Ibu ya, kita klik, setelah itu go to Mendeley, kita klik, setelah itu kita cari mana yang sekiranya cocok, misalkan, oh ini Hana, oh ini misalkan. Terus yang ini misalkan dalam satu kutipan misalkan yang cocok ada 3 sumber yang kita klik ya, ini tahan ya Pak Ibu ya, kita klik tahan menggunakan kontrol, klik lagi yang ini, klik lagi tahan dengan kontrol ya, yang ini juga klik lagi. Setelah itu kita tekan cheat ya, ini ya Bapak Ibu ya, kita cheat, tinggal kita tunggu. Nah di bagian ini nanti akan muncullah kita sebentar, ini masih dalam proses. Biasanya di sini otomatis seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi cara ngisinya seperti itu tadi ya, seperti yang saya tampilkan. Terus di ini, nah ini Bapak Ibu, ini sudah selesai, sudah masuk semua. Kalau sudah masuk di bagian ini, maka tinggal membuat daftar pustakanya Bapak Ibu ya. Membuat daftar pustaka ini sangat gampang Bapak Ibu ya.
Kursor tinggal kita letakkan di bawahnya daftar pustaka, letakkan di sini. Setelah itu kita masuk reference, ini ya, reference. Kita cari insert bibliografi. Kita klik Bapak Ibu, klik. Tinggal kita tunggu, tidak usah buat menolak. Nah, ini secara otomatis kita sudah membuat daftar pustaka. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk masalah tutorial bagaimana cara kita menginstal, mendownload, menginstal dan mengoperasikan aplikasi Mendeley sudah saya sediakan di YouTube saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.